Ingat yang namanya wawancara itu pertanyaannya sama. Jadi ketika ikhwan akhwat akan mengambil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa, maka pertanyaannya sama. Cuma beda objek saja. Jangan sampai dibedakan. Kalau dibedakan nanti bingung, nggak bisa menimbang. Kepala sekolah, misalnya kita bicara misalnya tentang apa? Tentang ini pengaruh kepemimpinan. Wah ini kuantitatif, tapi terserah. Misalnya kita bicara tentang kinerja guru. Udah langsung tanya kepada guru, kepala sekolah. Menurut Bapak, kinerja guru di sini gimana, Pak? Oh, maju baik katanya. Itu ngelihat patokannya mana, Pak? Ya dari kehadiran. Sesuai pertanyaannya. Menurut Bapak, kehadiran guru-guru di sini baik nggak? Baik, ini 100% misalnya gitu ya. Itu dari kepala sekolah nanya kepada ke guru. Pak, gimana kinerja di sini? Kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Ya tahu sendiri absennya aja. Bapak bisa ngambil buktinya. Oh ini tuh absen tuh, alpa semua guru-gurunya. Gini mau maju. Wah berarti ada yang miss kan? Udah gitu ngambil lagi ke murid. Nanya, nak guru-guru di sini kinerja gimana? Oh Pak sering kosong. Masa sering kosong? Iya. Kamu bisa buktinya apa? Nih lihat coba nih Pak agenda kelas tuh nggak ada tanda tangannya nih. Nah berarti data yang valid yang mana? Data guru dan data siswa, data kepala sekolah ya valid. Dia berusaha untuk menutupi. Nah itu kelebihan triangulasi itu kadang-kadang oh berarti ini udah singkirkan. Gitu. Makanya ketika membuat pertanyaan untuk wawancara maka membuat pertanyaan yang sama dan sejenis untuk mengukur validitasnya. Baik. Display data peneliti merancang deretan dan kolom sebuah metrik data kualitas dan menentukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan di kotak-kotak metrik tersebut. Dan yang selanjutnya kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga mesti mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Yang jelas kesimpulan merupakan jawaban daripada rumusan masalah. Wis, habis. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Emang dipas untuk jam 10:30 kayaknya. Ya gimana, Tan? Untuk judul kualitatif. Itu lebih umum. Kita dulu kan pernah menulis sport karya itu. Ya, bentar ya. Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Arif. Oke, siap. Kode. Dia kadang nggak tahu. Ya, ayo Ustaz. Kita pernah menulis bahas gitu di mahar. Terus tentang judul itu nggak boleh umum gitu, nggak boleh terlalu umum. Harus spesifik atau gimana? Kualitatif. Ya, kualitatif. Kualitatif itu intinya tidak ada pembanding, ya, tidak ada pengaruh, tidak ada itu. Jadi gini, ini juga bisa ketika hitungannya gini, ketika ada standar pembanding sebelum dan sesudah itu kuantitatif. Pengaruh. Kalau dihilangkan pengaruhnya, ini kualitatif loh. Gaya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala sekolah tapi disebutkan. Gaya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala sekolah. Segitu. Studi kasus SMP Sejahtera 5. Ini ya dihapus. Itu udah jadi kualitatif. Ya. Kuantitatif tadi ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Gitu. Pendidikan agama Islam di SMP Darul Jannah itu kualitatif.
pengaruh metode boarding school terhadap peningkatan pendidikan itu kuantitatif. Itu doang. Ya. Sip. Jadi yang kualitatif juga di dalamnya ada deskriptif dan eksperimen. Kualitatif nggak ada. Oh, di kualitatif? Nggak ada. Deskriptif itu kualitatif itu deskriptif murni. Ya, gitu. Ya. Deskriptif eksperimental adanya di kuantitatif. Di kuantitatif. Ya. Sip. Fi akhir. Ini waktu. Yap. Berarti teori judul itu di bab kedua kita mendefinisikan namanya judul. Judul itu yang masing-masing berkata di dalam judul. Iya. Jadi makanya untuk itu judul saya pengen besok yang akan datang saya PKM-nya di sini. Ustaz, pokoknya dibagi satu grupnya 3 orang aja deh, ya. 3 orang terserah antum dan masing-masing harus sudah mengeluarkan judul loh. Harus membuat judul, harus ada judul. Ya, masing-masing kelompok harus ada judul dan alasan membuat judul itu. Satu kelompok satu judul, tapi sudah bikin dengan pendahuluannya. Latar belakang masalah dan rumusan masalah, coba belajar. Ya, akhwat juga di sana. Yang jelas tugasnya berarti apa? Judul, pendahuluan dengan latar belakang dan rumusan masalah. Dikit kan? Itu di latar belakang. Di latar belakang itu merupakan alasan untuk itu kan judul. Ya. Oke, sepakat? Sepakat. Pak, saya pernah buat karya ilmiah di SMP. Karya ilmiah remaja. Apa perbedaan karya ilmiah remaja dengan skripsi? Karya ilmiah remaja dengan skripsi secara ini nggak jauh beda. Cuma karya ilmiah itu lingkupnya lebih kecil aja. Lingkupnya lebih kecil dan tidak begitu mendalam. Nah, skripsi gitu, lebih luas dan lebih mendalam. Ada beberapa variabel yang harus dihadirkan. Gitu aja, bedanya dikit. Karena skema metodenya sama. Sama. Dan karya ilmiah itu lebih cenderung kepada kualitatif. Gitu, ya. Sip. Yakfi hatta fi soal mafi. Alhamdulillah. Antadirukum nam faitan labudalaikum anta taqaddamu ila una wa tatakallamu an masalatil maudu wa muqaddimah. Rumusan masalah. 2 orang atau 2 kelompok di sini nanti kita diskusikan. Benar nggak bikin rumusan masalahnya? Benar nggak bikin itunya? Gitu. Kita bukan mencari kesalahan tapi menyempurnakan yang belum sempurna. Oke. Cuma saya akhwatnya gimana? Wallahu alam. Enggak, ini maksudnya butuh praktek banget. Dan insya Allah dengan seperti itu maka akan lebih terbuka. Oh begitu. Ternyata bikin skripsi itu mudah. Gitu. Ya, yakfi ini. Insyaallah naltaqi yaumil ahad laisa ya hadal usbul laisa al atinam. Ayo. Insyaallah naltaqi badin bi min sana misa samina hatta hadiyata asr saniyata asrah hatta duhur badin fi yaumil ahad. Syukran. Ikhtitam bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naltaqi fi masyaatillah fi usbuil ataliyah fi yaumil ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.